Halo teman-teman jurnalis, peserta Sekolah Jurnalistik Indonesia, by Persatuan Wartawan Indonesia, dimanapun kalian berada, salam sehat, salam kenal, saya Uni Lubis, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI yang juga pemimpin redaksi IDN Times, yang bertanggung jawab untuk sesi multi-skill atau multitasking jurnalis. Jadi di sesi ini, yaitu prinsip distribusi konten di media sosial, kalian akan mendapatkan informasi dari Doni Adrian, Senior Manager Audience Development atau distribusi konten ya, pengembangan dari audiens atau halayak. Mungkin kalau di media lain disebutnya bagian medsos ya, tapi sebetulnya itu tugasnya adalah tidak hanya sekedar posting ya, karena posting itu bisa dilakukan oleh kita juga, tetapi yang ilmu yang pengembangan audiens itu ada ilmunya sendiri dan itu juga perlu diketahui oleh jurnalis di zaman now. Tidak cukup cuma bisa ngeliput kemudian menulis ya, atau kalau di TV misalnya bikin liputan, tapi harus paham distribusi konten karena distribusi konten ini penting ya. Content is the king, distribution is the queen. Bayangin kalau misalnya kita udah capek-capek bikin tapi ternyata nggak optimal distribusinya. Nah, thank you banget Doni udah menyediakan waktunya untuk sharing prinsip dasar distribusi konten. Silakan Doni. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Doni Andrian, Senior Social Media Manager dari IDN Media, IDN Times, salah satunya yang saya handle. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tim social media yang tergabung dalam tim Audience Development di IDN Times mendistribusikan konten-konten yang sudah dibuat sama teman-teman redaksi ya. Gitu. Jadi aku izin untuk share screen. Bentar. Oke, jadi IDN Times pastinya kita menggunakan social media platform ya untuk mendistribusikan konten-konten terutama artikel yang memang sudah dibuat sama teman-teman redaksi. Ada beberapa banyak sebenarnya yang kita gunakan. Ini adalah social media platform yang kita gunakan di IDN Times. Ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, channel, ada Pinterest, ada Glance, dan juga ada Kaikai Now. Basically, mungkin teman-teman yang ada di sini menggunakan most of the platform ya. Facebook sudah pasti banyak, mungkin kalau Gen Z kurang ya dengan Facebook ya, tapi TikTok dan juga Instagram mungkin yang paling banyak disukain sama Gen Z. Dan masing-masing daripada platform ini pastinya punya keunikan berbeda-beda ketika kita mau mendistribusikan artikel yang tujuannya adalah untuk mendapatkan user dari social media platform ke website kita pasti menggunakan Facebook dan juga Twitter. Gitu. Facebook dan juga Twitter ini memang dasarnya kita pengen mengambil user social media platform tersebut ke website kita. Sedangkan kayak TikTok, Instagram, dan juga YouTube, ini lebih bisa dibilang mungkin lebih branding ya, karena kita susah untuk mendapatkan, angkanya kecil lah, bisa untuk kita dapetin user dari platform-platform tersebut, tapi bisa dibilang angkanya kecil, jadi kita menggunakan YouTube, Instagram, dan juga TikTok ini sebagai sebagai brandingan, untuk brandingan gitu ya, karena yang diposting ke 3 platform tersebut itu adalah konten-konten yang lebih sifatnya image dan juga video base ya gitu. Dan kalau yang di bawah ini kayak WhatsApp itu kita biasanya gunakan untuk link base.
Jadi kita juga untuk dapetin user, kita sekarang menggunakan WhatsApp channel. WhatsApp channel ini baru banget diluncurkan di akhir 2023 kemarin. Lalu ada Pinterest. Pinterest memang lebih image ya, kita image based. Glance dan juga Kainau ini adalah third party yang basically mereka adalah mendistribusikan konten-konten kita, tapi mungkin kalau teman-teman menggunakan Android ya, handphone Android, smartphone Android, beberapa device gitu ya, brandnya tuh sudah terpasang si Glance ataupun Kainau ini, yang bentukannya dari wallpaper gitu. Kalau kalian punya melihat dari wallpapernya, di situ bisa nge-share ke apa namanya ke link kita, link yang IDN Times sudah berikan gitu. Jadi sekali lagi mungkin ini banyak banget platformnya ya, social media platform yang digunakan, tapi baik lagi ya kita juga pastinya salah satu yang jadi kesulitan gitu ya, dan pasti teman-teman juga mungkin merasakan gitu ya di tempatnya sekarang adalah keterbatasan dari tim distribution team. Distribution team pastinya nggak mungkin gitu kita via Facebook punya 24 page, Instagram kita punya 17 account, Twitter kita punya 17 account gitu ya, yang kita nggak mungkin nge-handle sebanyak itu. Tapi basically konten-kontennya kita gunakan banyak yang memang automation, pakai automation, dan juga kita gunakan beberapa fitur, misalkan kayak Instagram, walaupun kita punya 17 account, tapi 17 ini kita maksimalkan dengan fitur kolaborasi yang ada di Instagram. Facebook kita punya 24 page, Twitter kita punya 17 account, ini juga kita memaksimalkannya dengan penggunaan fitur automation dari third party yang kita gunakan. Gitu. Jadi memang banyak juga pakai mesin, tapi mostnya pakai mesin karena kita mendeliverkan konten artikel, tapi ada juga konten-konten yang memang kita publish sendiri, dan juga kita juga memaksimalkannya dengan mirroring konten ya. Jadi konten yang kita buat misalkan untuk TikTok, kita pasti bisa naikkan juga ke platform lain seperti Instagram Reels, Facebook Reels, YouTube, dan juga bahkan Twitter gitu, dan sebaliknya. Seperti itu. Itu adalah dari pemilihan social media platform. Kalau dari konten sendiri, tipe konten yang di-share oleh tim social media itu adalah link. Udah pasti karena kita juga punya OKR ya, untuk kita punya target untuk mendatangkan user ke website kita. Kita juga ada yang text based only, ada juga yang image, ada juga yang bentukannya video. Video ini bisa short form, bisa long form. Short yang mungkin less than 90 seconds ya. Sedangkan yang di atas 90 detik itu udah masuk ke long form. Dan juga kita juga di IDN Times cukup aktif dalam live ya. Ini live-nya pun digunakan dalam beberapa akun ya. Jadi sekali live kita langsung pakai mendistribusikannya ke banyak account ya, yang dibantu sama teman-teman daripada teman-teman video. Dari kelima jenis konten ini kita pun mengkategorikannya lagi ke beberapa tipe konten yang sesuai dengan time-nya ya. Time sensitive content, trending content, juga evergreen content. Time sensitive ini pasti yang berhubungan sama yang namanya breaking news. Breaking news pasti kita sebagai media ingin berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama menerbitkan artikel tersebut ya. Pasti kita juga bekerja sama erat dengan tim redaksi untuk bagaimana caranya kita punya SOP, membuat SOP dalam menangani konten-konten time sensitive ini. Gitu. Apabila breaking untuk sampai ke social media harus berapa menit
kita mengolahnya berapa banyak konten, itu pun juga ada SOP-nya sendiri, gitu ya. Ketika kita sudah pertama masuk ke dalam time sensitif, nanti berjalannya lanjutan daripada beritanya juga kita akan terus up di sosial media. Lalu kalau trending content ini lebih ke sometimes beberapa keyword itu kan masuk dalam trending ya. Kita biasanya melihat trending itu dari Twitter gitu ya. Mungkin kalau dari sekian banyak platform yang kita pakai, aku mau menyarankan ke teman-teman untuk menggunakan Twitter sebagai tempat untuk mencari trending content. Kenapa? Karena mungkin bisa dibilang Twitter tuh kita kayak nggak perlu ngelihat dari berbagai macam platform gitu ya. Apa yang udah ada di Twitter tuh sometimes datang dari mana aja gitu ya, platform mana aja. Misalkan dari Instagram rame pasti akan dibawa ke Twitter. Di TikTok rame pasti akan dibawa ke Twitter. Jadi teman-teman juga bisa bilang ya aku sarankan untuk wajib untuk bisa aktif di Twitter untuk cek trending topik mana yang bagus untuk diolah gitu. Dan trending konten ini juga biasa kita juga nggak pakai yang terlalu time sensitif, at least kita punya keywordnya. Biasanya kita juga mengolahnya dengan si evergreen content ini. Jadi kalau trending kontennya misalkan, let's say ada artis A lagi naik karena misalkan ada kasus apa gitu ya, kasus A gitu ya. Kita coba cari si artis A ini kira-kira konten yang ada di artikel-artikel yang sudah dibuat sama tim editorial apa yang sekiranya masih bisa kita coba untuk push gitu ya ke dalam sosial media. Biasanya itu jadi trending content. Sedangkan kalau evergreen content ini biasa kita gunakan untuk mengisi kekosongan dari jam-jam yang bisa dibilang mungkin nggak terlalu aktif ya. Misalkan kayak jam malam, itu biasa kita akan isi konten-konten yang bersifatnya evergreen gitu. Biasanya kayak dari jam 10 malam sampai jam subuh gitu, biasanya itu kan memang waktunya kosong ya, biasanya nggak kosong banget lah. Ada beberapa konten yang memang sudah dijadwalkan, tapi mungkin tidak sebanyak ketika jam-jam pagi sampai jam malam ya gitu. Dari jam malam jam 10 sampai jam pagi itu biasa kita akan mendistribusikan konten-konten yang bersifat evergreen content gitu. Nah, dari konten-konten yang kita buat ini mungkin dari tipe-tipe konten yang link, text, image, video, live sekarang bisa dibilang short video ya, yang memang konten-konten yang pendek, video pendek ini lebih digemari. Mungkin ya dengan pertumbuhan TikTok gitu ya, yang sangat melejit di sejak pandemi kemarin sampai sekarang, tetap menjadi favorit terutama untuk di kalangan Gen Z ya gitu. Jadi tapi juga teman-teman bisa memaksimalkan Instagram Reels untuk nge-push konten short video ini. Lalu terakhir, ketika kita sudah mendistribusikan konten, jangan sampai ya udah sekedar kita mendistribusikan konten-konten tersebut aja, gitu ya. Kita juga harus bisa menganalisa konten-konten yang sudah kita distribusikan, gitu. Apa aja? Kalau di IDN Times kita 4 matriks ini ya yang kita coba untuk track setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun supaya kita juga bisa tahu sekiranya mana konten-konten yang bisa yang baik, yang bisa kita olah lagi, yang bisa kita buat, yang bisa kita kembangkan. Kita ngelihat dari sini. Ada reach, ada impressions, video views, dan juga followers. Untuk reach di sini tuh reach itu adalah ketika saya melihat satu konten, saya melihat 2 konten, berarti reach-nya itu adalah 1. Sedangkan impressions-nya itu adalah 2. Reach itu adalah jumlah orang yang melihat kontennya,
impressions adalah konten yang dilihat tuh ada berapa banyak. Walaupun misalkan ada 10 orang, reach-nya ada 10, tapi tiap masing-masing orang melihat lebih dari 5 konten gitu ya. Ya berarti impressions-nya ya 5 kali 10, berarti ada sekitar 50 gitu. Bisa kemungkinan seperti itu. Dan juga untuk video views, ya seperti tadi dibilang, di zaman sekarang memang video sangat naik ya, sangat digemari konten-kontennya. Sehingga kita juga harus nge-track video. Dari video views ini, sebenarnya video tuh banyak ya juga ya, turunan-turunannya. Bukan cuma mungkin video views, tapi kita juga bisa ngelihat dari seberapa banyak sih orang yang ngelihat dari berapa detik pertama gitu loh. Mungkin kayak misalnya YouTube itu tuh punya di insight-nya apa average video minutes-nya. Jadi itu berapa banyak menit yang dihabiskan untuk menonton satu buah video gitu. Dari situ mungkin teman-teman bisa jadi consideration ketika mau membuat konten-konten yang panjang banget. Misalnya oke, ternyata average bulan lalu nih cuman 3 menit, ya coba kita perbanyak konten-konten yang kisaran 3 menit tersebut gitu. Jadi seperti itu. Dan tentunya followers, walaupun sekarang followers banyak banget platform yang kita nggak perlu untuk nge-follow orang, tapi kita sudah bisa dapetin kontennya gitu ya. Ini mungkin kalau kita mau menarik ke belakang, algoritma seperti itu datang pertama kali mungkin dari contohnya adalah dari si TikTok ya. Kita nggak perlu nge-follow banyak orang, tapi kita udah dengan For You, FYP-nya dia, di For You page-nya dia sudah bisa mendistribusikan orang-orang yang nggak kita follow, tapi yang sesuai dengan interest dari akun tersebut. Gitu. Makanya sekarang pun juga Twitter, Facebook, Instagram juga melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi apa namanya, followers mungkin bukan satu OKR utama lagi gitu, tetap ada tapi bukan jadi OKR utama. OKR utamanya adalah si reach, impressions, video views gitu. Tapi followers tetap harus kita tracking supaya kita at least kita bisa memaintain followers kita gitu. Dan tadi seperti aku udah mention juga di awal bahwa kita melakukan konten analis ini biasanya adalah di mingguan, di setiap hari Senin untuk periode Senin sampai minggu sebelumnya, bulanan di 1 sampai akhir bulan, dan juga tahunan gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih yang tim dari social media dan distribution di IDN Times lakukan so far. Kalau aku boleh merangkum sedikit, kita mendistribusikan konten-konten yang memang ada di website gitu ya. Kita kembangkan menjadi beberapa jenis konten gitu ya. Ada teks, ada live, ada video form, ada image. Terus kita distribusikan ke beberapa platform yang kita punya. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp channel, Pinterest gitu ya, apalagi tadi Kaikai Now, Glance gitu. Bahkan kita juga keeping eye sama beberapa rising social media platform seperti Blue Sky. Lalu setelah kita mendistribusikan, bukan cuma sekedar distribusikan, kita juga harus menganalisa konten-konten yang sudah kita distribusikan tentunya untuk gimana caranya kita bisa harus lebih lagi nge-reach banyak orang gitu ya. Semakin banyak reach orang-orang, brandingan kita otomatis juga akan lebih baik gitu ya. Itu sih kurang lebih dari IDN Times yang tim sosial media lakukan. Terima kasih semuanya. Thank you, Doni. Meskipun dalam waktu singkat kamu basically ngasih ini ya, apa namanya, prinsip-prinsip dasarnya. Nah, mungkin aku mau nanya 3 pertanyaan. Boleh. Satu, eh,
tadi kamu kan bilang bahwa tim media sosial di semua media pasti kurang ya. Di IDN Times pun juga. Nah, apa pentingnya jurnalis ya, reporter, apakah editor itu juga tahu prinsip ini dan kemudian terlibat ya dalam mendistribusikan konten. Oke, mungkin ini juga jadi obrolan kita ya kemarin ya, sempat ya, kayak obrolan bahwa sekarang tuh juga banyak followers ya, orang-orang di sosial media tuh lebih senangnya adalah mendapatkan dari akun personal gitu ya, dari akun personal. Ini juga apa ya, jadi ini jadi salah satu consideration juga buat teman-teman editorial ya, teman-teman jurnalis juga untuk coba untuk memaksimalkan akun pribadinya untuk mendistribusikan at least konten-konten yang memang mereka buat sendiri gitu. Dan itu bisa membuat apa ya, conversation, mungkin dapat insight-insight baru juga dari sosial media untuk artikel perkembangannya gitu ya, setelahnya gitu ya, itu juga bisa dapat insight-insight juga dari situ. Jadi menurut aku ya memang memang nggak bisa, mungkin nggak pakai akunnya, misalkan IDN Times, tentang jurnalis IDN Times nggak pakai akunnya kita, tapi mereka tetap bisa berkontribusi untuk mendistribusikan at least konten-konten yang mereka buat di artikel dengan konten yang dia apa ya, distribusikan lewat akun-akun personalnya. Karena at the end kan kalau nanti mereka berhasil, nanti apa namanya, ada user yang datang dari sosial media yang at the end ya nambahin OKR kita juga gitu kan. OKR bareng lah bersama gitu. Nah, aku sih setuju ya. Saya mencoba melakukan itu ya. Memang saya membaca-baca riset-riset bahwa dan karena di IDN Times kami kan juga mengundang ahli-ahli dari media sosial ya, dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok karena sekarang anak muda Gen Z itu di TikTok ya. Memang kalau itu di konten itu kalau diunggah atau diupload di akun pribadi, akun personal termasuk personal jurnalisnya itu memang justru akan membantu personal branding ya. Pertama personal branding dari jurnalis. Kedua membantu untuk mendapatkan reach ya dan juga views ya. Dan ketiga di sesi SEO dengan Septi kalian kan tadi dibahas soal IT ya. Jadi akan meningkatkan kredibilitas dari kalian sebagai penulis sehingga di Google itu juga akan diprioritaskan untuk didistribusikan. Bagaimana aktivitas kalian di media sosial ya, terutama ketika mendistribusikan konten berita yang kalian tulis. Nah, nomor dua ya, sekarang itu kan ini pertanyaan kedua ya, Doni. Sekarang itu kan anak muda itu kan sekarang komposisinya besar sekali di populasi Indonesia ya. Kita melihat di pemilu ini misalnya banyak paslon yang benar-benar serius menggarap TikTok ya, karena di mata anak muda itu TikTok sudah menggantikan Google dalam posisi sebagai search engine. Nah, apakah itu TikTok atau media sosial lainnya? Apakah memang jumlah follower itu pasti mempengaruhi jumlah impression atau views? Karena misalnya kayak di TikTokku lah Uni Lubis ya. Ya, saya kan followernya masih dikit karena belum lama kan, belum banyak video juga di-upload. Tapi kemarin kayak misalnya video yang Menko Luhut sama Tom Lembong, saya nggak tahu sekarang, terus sekarang tuh tadi saya cek tuh 230 ribuan ya. Padahal follower saya waktu saya upload itu 1.500-an, langsung sehari itu nambah 600, masih dikit lah dibandingkan dengan Doni ya. Tapi views-nya itu 230 ribuan. Nah, itu pertanyaanku, apakah selalu kita yang harus dikejar adalah jumlah follower? Sehingga kadang-kadang kalau temen yang merasa baru main, terus followernya gue dikit jadi males upload gitu loh. Gimana, Doni? Ya, ya ini salah satu tadi aku juga sempat mention ya terkait followers. Ya makanya sekarang pun juga kalau di kita boleh buka dikit target di social media distribution tuh, followers tuh sebenarnya ada, tapi kita nggak jadi utamanya tetap reach dan juga impressions ini.
Um, Apalagi TikTok ya. Aku tuh selalu bilang di TikTok tuh semuanya itu bisa jadi superstar gitu ya. Siapapun dengan followers cuma ada 2 pun bisa gitu ya. Asalkan ya kita konsistensi, pasti makin banyak orang, oke, harus makin banyak kita share konten konsisten, secara secara apa namanya, jumlah konten yang setiap hari kita naikin, otomatis followersnya pun juga akan nambah gitu ya. Cuman ya followers untuk beberapa platform mungkin enggak ya, mungkin karena sekarang udah orang-orang berlomba-lomba menjadi TikTok gitu ya. Algoritmanya pun juga sekarang udah mirip-mirip sama TikTok gitu. Lo mau followersnya berapa, TikTok akan, nih social media platform juga akan mendistribusikan ke non-followers gitu ya. Kayak TikTok, TikTok tuh setahu aku adalah ketika kita mendistribusikan, aku sempat ngobrol sama orang TikToknya juga, ketika mereka mendistribusikan satu konten, ketika aku upload satu konten, dia akan mendistribusikan ke bubble misalkan 200 orang. Ketika 200 orang ini suka sama videonya, engage ke dalam videonya, dia akan mendistribusikan ke bubble yang lebih besar lagi. Gitu. Ketika dia yang bubble yang lebih besar ini suka lagi, dia akan distribusiin lagi. Gitu. Soalnya mungkin kalau ngelihat dari TikTok, kalau ngelihat dari insight-nya, suka banyak konten-konten yang bahkan setahun sebelumnya itu naik lagi di tahun sekarang gitu. Ada banyak faktor juga itu, karena kayak misalkan apakah si konten tersebut, misalkan aku kemarin misalkan bikin konten tentang siapa ya, Sherina gitu ya, tentang Sherina, bisa aja tuh nanti suatu saat dia akan naik lagi ketika si keyword Sherina ini naik gitu. Jadi followers menurut aku, at least kita konsisten dulu bikin konten, nanti lama-lama kalau banyak orang yang suka, dia akan membesar kok. Jadi at least kuncinya adalah di awal adalah konsisten dulu, walaupun itu susah ya konsisten ya. Apalagi mungkin buat teman-teman jurnalis yang kesibukannya tuh banyak ya gitu. Jadi at least konsistensi, followers nggak usah lihat ke reach dan juga si impressions gitu. Satu pertanyaan terakhir di Oke. Doni. Prinsip-prinsip kan semua media sosial itu sebenarnya bisa diambil videonya pakai, kalau sendiri ya, kalau kita kan juga punya tim video, tapi kan sebenarnya ini kita sama teman-teman jurnalis nih, kan teman-teman jurnalis itu biasanya senjatanya handphone ya. Prinsip-prinsip mengambil video untuk postingan di medsos. Kalau short video kan kira-kira sama ya untuk Reels Instagram, TikTok. Saya nggak tahu apakah untuk YouTube Flash itu berbeda. Mungkin itu pertanyaannya. Kalau dari aku mungkin dibiasakan menggunakan vertical mode ya. Vertical mode 9:16 karena semuanya basically sama, semua platform, Reels, YouTube Short, TikTok gitu ya, itu pun juga sama, menggunakan format vertikal 9:16. 9:16 itu apa? 9:16 tuh ukurannya. Ukurannya. Jadi ukurannya ada 9:16. Kalau teman-teman di sini susah untuk ngedit, sekarang editan tuh banyak banget aplikasi editan sebenarnya yang bisa digunakan. Ada InShot, ada VN, ada CapCut gitu, dan di dalam-dalamnya pun juga ada banyak VN sama CapCut ya, terutama dia punya semacam kayak template. Jadi kita kayak tinggal masukin aja kita mau template yang mana, ada pilihannya banyak. Kita tinggal tambahin apa namanya videonya, mau kita pilih mana aja, nanti udah langsung ke edit sendiri sama dia gitu. Jadi saking mudahnya gitu ya. Formatnya 9:16, editnya juga lewat aplikasi handphone aja, gampang semuanya ngegunainnya. Aku pun juga gunain, sometimes pakainya InShot gitu ya biar gampang. Terus mungkin kalau hindari shaky kali ya, kadang nggak semua handphone mungkin canggih ya, bisa yang kayak diajak lari tuh bisa steady gitu. Cuman ya kuncinya adalah biar jelas aja sih. Stabil gitu, biar ya, lebih jelas. stabil ya. Stabil, biar
yang nonton pun juga bisa nangkep gitu. At least teman-teman yang nonton, yang terpapar sama kontennya itu bisa nangkep bahwa oh ini misalkan tokoh A, kita lagi videoin tokoh A, terus jangan lupa untuk kasih konteks juga di dalam si videonya. Kasih aja satu teks misalkan kayak tokoh A lagi bagi-bagi bansos gitu, ke siapa aja ya gitu. Misalkan gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih, harus ada konteks, formatnya seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu banyak ini sih, at least ya not too shaky aja sih intinya. Ya. Thank you banget ya Doni. Mudah-mudahan nanti Sama-sama. pas acaranya tiba-tiba aku pengen ngundang kamu tuh nanti Mau dong. ke Bandung Please. ya. Mau dong, mau. Ke Bandung ya. Ya. Ntar kita komunikasi. Thank you so much. Nah, itu teman-teman, Doni Adrian, Senior Manager Audience Development IDN Media, juga menghandle untuk IDN Times, memberikan kepada kita prinsip-prinsip dasar distribusi konten di media sosial. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you. Thank you.